ketika karya sudah jadi, ya fotonya sudah jadi, kemudian yang diminta itu bukan dalam bentuk cetakan lagi Kang, tapi dalam bentuk file. Jadi bayangkan, habis potret mana filenya? Pak ini saya belum edit, saya belum tentukan gambar yang mana. Apa saya edit sendiri. Mengintegrasikan kemampuan artificial intelligence di dalam kamera digital. Apakah misalkan para penggiat yang memakai handphone ini bisa disebut sebagai fotografer? Halo, selamat jumpa lagi dalam Tolombong Podcast bersama saya Hari Wijaya yang senantiasa akan menyampaikan informasi yang mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi. Kita akan mencoba ngobrol-ngobrol sesuatu yang lain nih hari ini. Ada sesuatu yang ya dianggap ada keresahannya lah dalam dunia yang satu ini. Tapi sebelum kita berlanjut, subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya dan komentar, ya itu seperti itu. Baik, dalam podcast kali ini kita akan berbicara mengenai dunia fotografi. Nah, ini dia. Jadi sedikit teknis ataupun sedikit apalah yang lain-lainnya, karena dirasakan fotografi ini banyak sekali para pelakunya di Indonesia ini. Dan kali ini sudah ada tamu kita, Kang Denny Sugandi, Alhamdulillah. Pelaku fotografi, praktisi fotografi, dan naon deh itunya. Jadi kalau di jerat hukum saya paling banyak Kang, dari mulai pelaku, pengedar, termasuk melaksanakan juga gitu. Semuanya akan saya kerjain. Kang Denny, kita ngobrol-ngobrol mengenai tren fotografi Indonesia nih, karena kan bagaimanapun dalam dunia yang sekarang sedang beralih ke arah konvergensi ini, di mana teknologi semakin maju, semakin berkembang, dan mungkin dunia fotografi pun terus seperti itu ya. Betul Kang. Betul Kang. Jadi kalau kita kembali ke sejarah Kang, bahwa fotografi di Indonesia itu mulai hadir tahun 1841 ya. Itu di bawah Belanda ya pertama. Dan kemudian ada 100 tahun yang hilang, yang tidak diakses oleh para kaum pribumi Kang. Ya ke belakang dulu ya. Nah kemudian fotografi itu mulai bisa ajak itu setelah masuk di era sebelum kemerdekaan Kang. Jadi fotografi digunakan untuk kebutuhan jurnalisme saat itu kan, bagaimana caranya Indonesia bisa menceritakan apa yang terjadi di bangsa ini kepada Indonesia. Nah seperti itulah trennya ya. Nah kemudian kalau komersial fotografi yang berkaitan dengan tren fotografi itu mau tahun 80-an mulai muncul, 80, 90, puncaknya 90-an. Ketika masuk fotografi digital 2000-an, wah itu berubah semuanya. Nah itu tren fotografi mulai muncul di situ, mulai bergeser. Jadi barangkali kalau peralihannya banyak sekali, diantaranya adalah pada saat kita di awal-awal Kang ya, masih menggunakan pakai negatif film ya, pakai sebutnya roll film negatif, kemudian proses cukup panjang, dan kemudian setiap foto yang kita hasilkan belum tentu jadi ya. Nah ketika masuk tahun 2000-an sudah peralihan, namanya hybrid, masih roll tapi eksekusi terakhirnya atau finishing menggunakan teknik digital. Nah itu benar-benar sudah berubah semuanya itu, dari tidak menggunakan film itu. Ketika masih tahun 2000-an awal ya, 2000 awal itu sudah bergeser semua. Nah itu sudah digital semua. Nah itu tentunya akan merubah seluruh wajah profesi dan termasuk tren fotografi di Indonesia. Baik itu untuk komersial fotografi, untuk kebutuhan pendidikan, ya di hulu dan di hilir, dan termasuk di industrinya Kang. Sudah berubah semuanya. Nah nanti menariknya di situ Kang. Nah ini sedikit saja dulu ya. Ketika zamannya memakai raw film. Itu kita kan tidak bisa menerka-nerka nih seperti apa, dan ini tentunya membutuhkan skill yang lebih dari rasa si fotografernya itu dibanding sekarang ini kan cepret bisa lihat bagaimana ulang lagi seperti itu gimana tuh pergeseran itu memang seperti itukah? Fotografer zaman baheula mah lebih apa ya, lebih sensitif gitu. Betul Kang. Jadi kalau di awal kita kan, saya juga dengan Kang Arif juga sama-sama ya dulu kan belajar fotografi. Jadi kalau kita berpromosi pernah jadi instruktur Kang ya. Muridnya 1 tapi instrukturnya ada 4 orang di kampus Jatinangor dulu. Nah yang menarik itu adalah saat ini yang bergeser itu memang media itu kan bergerak terus. Apa medianya tidak berubah, media filmnya ya, rekam filmnya dan segala macam. Yang bergeser itu adalah
adalah caranya Kang yang bergeser, yang berubah. Tapi kalau medianya tidak berubah. Kalau dulu kan film, soal digital dibikin kemudahan aja. Nah kemudian kalau tadi Kang Arif maksudkan bahwa saat ini memang ada beberapa hal cara-cara para pelaku dalam kegiatan fotografi itu berubah. Di antaranya adalah dulu kan kita bikin dulu sebuah pemikirannya dalam kepala kita, komposisi seperti ini, pencahayaan seperti ini, dipikirkan dulu sebelum kita menekan shutter release. Kalau sekarang foto lah kayak gambarnya kalau sudah jadi seperti ini gambarnya, terbalik seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, tetapi yang bergeser itu adalah cara berpikirnya. Dan tentunya kalau melihat seperti itu akan menggeser juga dalam perubahan tidak hanya dalam si profesinya atau pelaku pemotretannya, termasuk nanti di ujungnya Kang di industrinya juga berubah. Nah itu perubahan kebutuhan industri itu bagaimana tuh? Apakah misalkan dari industri yang para pelakunya ini mengejar dari kebutuhan industrinya contohnya atau gini, membangun kebutuhan sendiri terhadap industrinya? Ya, jadi contohnya gini Kang, kalau kita zaman film kan gampang ya, berapa roll, 3 roll, 4 roll jadi gitu ya, sekian harganya dihitungnya seperti itu. Nah, saat ini kan sudah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu waktu kita memotret kan kemudian setelah sekian roll, 4 roll, kemudian diproses, masuk lab, cetak, pilih yang terbaik, kemudian disajikan dalam bentuk presentasi dalam bentuk album ya. Nah, itu butuh waktu 2-3 bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan Kang dulu. Nah, kemudian saat ini fotografi digital sudah menguasai semuanya, akhirnya berubah semua. Tidak lagi menggunakan roll tentunya kan. Artinya nanti berubahnya itu adalah pada saat ketika karya sudah jadi, ya fotonya sudah jadi, kemudian yang diminta itu bukan dalam bentuk cetakan lagi Kang, tapi dalam bentuk file. Jadi bayangkan, habis motret mana filenya? Pak ini saya belum edit, saya belum tentukan gambar yang mana. Apa-apa saya edit sendiri. Jadi sudah ada pergeseran. Jadi kemampuan teknis itu sudah bergeser bukan lagi milik para fotografer, tetapi para user juga atau para industri atau para pengguna jasa fotografi. Bergeser semuanya. Sama dengan biaya nanti kan biaya profesi juga berubah juga kan. Biaya profesi berubah ya. Nah ini mengenai biaya profesi ini. Jasanya. Jadi banyak sekali profesi fotografer yang bertebaran di muka bumi Indonesia ini. Apakah menurut pengamatan Kang Denny ini terdampak nggak dengan adanya kemajuan teknologi? Ya otomatis lah. Dari kamera yang biasa misalkan beralih ke digital seperti apa? Kayak gitu gimana tuh? Nah, contohnya gini Kang. Jadi saya ikut terlibat juga dalam penyusunan standar kompetensi kerja nasional di Indonesia untuk bidang teknis fotografi 2014. Jadi ketika 2014 kita sepakat ya seluruh para perwakilan seluruh para profesi industri ya bikin konvensi ya. Yuk kita sepakat bahwa yang namanya profesional fotografi itu dalam kegiatan kompetensi sertifikasi ya, melihat kompetensi seseorang menggunakan alat ujinya itu, alat pencarian buktinya itu adalah menggunakan kamera DSLR. 2014. Nah, kemudian bergeser 2019, tidak lagi kita bicara masalah DSLR, ada mirrorless sekarang kan. Nah, sedangkan ini sudah terkunci seperti itu dan kemudian menjadi standar nasional. Nah, ketika orang akan distandarisasi menggunakan mirrorless nggak bisa, ada penggunaan DSLR kan gitu. Pergeseran seperti itu diantaranya. Paling sederhana di dunia profesi ya. Kompetensi menentukan bagaimana seorang fotografer berjalan di dunianya. Nah, seperti apa sih kondisi industri fotografi Indonesia sehingga membutuhkan kompetensi itu? Nah, sebelum masuk ke sana, jadi artinya gini Kang, jadi memang kita butuh standarisasi, standar dalam profesi fotografi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, mungkin standar di kota-kota besar kan berbeda, merepotkan kan. Satu merepotkan pemerintah nantinya, berapa saya harus bayar upah Anda menjadi seorang profesi fotografi? Mana alat ukurnya kan gitu ya. Dan kemudian kalau Anda memang seorang kompeten dalam bidang fotografi, mana buktinya kan gitu. Nah artinya kami berhubung dulu 2014 membuat namanya SKKNI sebagai standar yang sifatnya nasional digunakan seluruh Indonesia. Nah kemudian standar ini akan digunakan oleh dunia pendidikan, oleh industri dan termasuk oleh pemerintah dalam mengatur pengupahan. Nah nanti di dalam itu ada jabatan-jabatan profesional fotografer untuk okupasi tertentu. Nah itu dibikinkan pemetaan okupasinya. Standarisasi itu kan berarti juga berpengaruh pada bagaimana kemampuan si fotografer itu. Nah tetapi zaman sekarang ini kan semuanya serba otomatisasi. Udah berubah semua. Nah, bagaimana itu pengaruh otomatisasi itu, digitalisasi itu terhadap standar kompetensi yang dimaksud tadi? Jadi standar kompetensi itu ujungnya itu adalah industri Kang. Kalau industri mengatakan begini ya harus ikut Kang. Gak rasa
sana. Jadi bukan berarti. Jadi gini, saat ini kan ada hulu, ada hilir. Ada hulu itu dunia pendidikan. Kemudian di bawahnya itu adalah industri. Sedangkan industri hanya membutuhkan skill tertentu, kebutuhan tertentu yang sangat singkat dan kemudian padat, kemudian tidak terlalu banyak lah. Kalau dalam dunia pendidikan itu semua harus terangkum semua. Makanya kemampuan lebih banyak di sini. Kemudian ketika masuk ke industri, harapannya bisa matching, gitu seperti itu ya. Tetapi kan di tengah-tengah itu ada tren dan perubahan dari teknologinya, baik teknologinya, kemudian disikapi dengan perilaku tentunya. Oh ternyata ini mesti berubah nih. Karena contohnya ya, saat ini kan yang namanya fotografi dan videografi sudah bersatu. Kalau dulu kan ini fotografi, videografi, dua hal yang berbeda. Tapi kalau sekarang tidak lagi seperti itu, karena industri sudah membutuhkan kemampuan seseorang itu bukan lagi melihat Anda seorang fotografer, tapi Anda juga harus bisa membuat karya-karya dalam bentuk videografi, gabung. Artinya sudah tidak ada perubahan lagi. Nah, teknologi sudah mengizinkan itu, teknologi sudah hadir. Itu satu. Yang keduanya kan saat ini semakin ringkas kan. Kalau misalnya saya mengerjakan komersial, setting lampu dulu, butuh preparasi dan segala macam. Kalau sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Karena dunia industri itu sudah bergeser semua. Tidak lagi bentuk ukuran cetak ukuran besar misalnya. 3x6 meter tidak butuh lagi, tapi mereka butuh dalam bentuk media. Artinya standarisasi ini hanya dibutuhkan oleh dunia pendidikan dan dunia industri Tetapi untuk menjadi ibaratnya fotografer freelance kayak gitu, apakah dibutuhkan juga itu? Nah, nanti gini Kang, pasarnya itu ada dua. Satu kan profesi. Profesional itu ada para pelaku yang memang menyandarkan atau mata pencariannya dalam dunia fotografi. Tapi ada juga yang orang sedang memiliki pekerjaan, tetapi melihat fotografi sebagai media untuk kebutuhan hiburan atau untuk kebutuhan hobi. Ada yang begitu. Ya itu biasanya itu kalangan seperti itu tidak lagi mereka membutuhkan sertifikasi kompetensi. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk dalam dunia pekerjaan, menjadi profesi dan kemudian ingin diukur dan kemudian ditempatkan dirinya ada di mana, kastanya ada di mana di dalamnya, harus begitu kita sertifikasi kompetensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang memiliki pekerjaan di luar pekerjaan seperti ini bisa gabung juga di sini, tidak masalah. Jadi akan berlaku untuk siapapun kalau sudah masuk dalam dunia pekerjaan. Jadi untuk dunia pekerjaan jadi ibaratnya tergantung dari bagaimana keterampilan dan nanti ada alat ukurnya, ada skill, knowledge sama sikap kerja. Jadi kan misalkan kalau saya sebagai fotografer freelance nih, apakah misalkan dibutuhkan nanti ada konsumen nih, ada customer, ada standarisasinya, ada sertifikasinya. Itu Kang, betul Kang. Jadi itu menarik karena gini, kalau misalnya kita sudah memiliki sertifikasi kompetensi, saya juga sudah punya, kemudian ketemu dengan industri atau user misalnya, Pak, saya sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Kata user, saya tidak percaya dengan Anda. Saya itu percaya dengan referensi teman-teman yang lain misalnya. Artinya kan belum matching tuh. Jadi dalam sertifikasi ke dunia industri belum matching. Kalau saya bilang dunia fotografi ini ya masuk pada dunia seni juga ya. Ada seninya juga. Nah, bagaimana menyamaratakan standar kompetensi itu sementara ini masuk ranah seninya juga. Kalau seni kan bebas. Menarik. Nah, mulai masuk situ sekarang sudah terjebak ya. Sertifikasi kompetensi apakah mengukur keterampilan? Hanya mengukur keterampilan Kang, keterampilan teknis, ya. Misal contoh, bagaimana misalnya kita ada berhadapan dengan konsumen, bagaimana caranya menyampaikan sebuah ide atau gagasan, itu kan keterampilan teknis. Yang keduanya kalau akan memotret, tentunya dia harus memiliki kemampuan memeriksa kamera. Bagaimana cara memeriksa kamera, menyiapkan kamera, mengatur lensa, mengatur komposisi segala macam. Nah, kalau masuk ke dalam sifatnya sifatnya adalah artistik ya, itu kan susah ngukurnya. Yang paling gampang itu kalau ngukur lotek Kang. Kalau beli lotek, ya, kalau loteknya pedasnya 2, karyanya 2, alat ukurnya itu ya. Kalau nggak pedesin sobekin gitu ya. Tapi kalau karya seni susah, tidak bisa diukur Kang. Jadi kalau kompetensi sertifikasi tidak mengukur artistry. Hanya teknisnya saja lah. Hanya teknisnya saja. Kan susah ukurnya. Bagaimana mengukur sebuah karya seni? Itu kan ada sebuah kajian metodologi segala macam. Tidak masuk dalam sertifikasi kompetensi. Tadi masih kurang puas nih, bagaimana pandangan Kang Denny tentang dunia fotografi di Indonesia ini? Apakah
ya boleh dibilang udah muncul lah di Asia atau di Eropa atau di mana-mana gitu. Ya. Gimana tuh? Nah gini Kang, kalau ikan mengukur seperti itu, kira-kira alat ukurnya apa? Contoh kalau misalnya kita pengen tahu nih para profesi fotografi, yang paling gampang alat ukurnya itu adalah mereka masih bekerja atau tidak. Contohnya kalau dunia industri atau misalnya di perusahaan besar ya, perusahaan rokok besar, biasanya mereka membutuhkan profesi fotografi untuk menghasilkan karya-karya fotografi untuk tujuan promosi. Nah, kalau sekarang sudah bergeser, tidak lagi adalah ukuran-ukuran perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan besar. Sekarang sudah bergeser dari perusahaan-perusahaan seperti itu menjadi startup-startup kecil-kecil, Kang. Nah, startup seperti ini mereka tidak lagi butuh keterampilan profesi fotografi. Jadi mereka sendirilah para pelaku startup ini yang bisa menghasilkan karya fotografi dengan cara sederhana menggunakan smartphone. Tapi yang terpenting adalah seluruh data informasi segera terdistribusi melalui media sosial, misalnya contohnya. Artinya sudah pergeseran. Jadi para profesional fotografer yang bisa saat ini sudah satu persatu mulai tinggi peningkatan penjualannya. Lampunya dijual, kameranya dijual. Semakin tinggi penjualannya, Kang. Jadi sudah mulai pudar. Jadi profesi-profesi seperti ini. Nah, itu tadi, Kang. Jadi sudah ada perubahan tren dalam fotografi di Indonesia itu tidak lagi menggunakan profesi fotografer dengan perlengkapan yang luar biasa gitu ya, tapi sudah bergeser semua ke arah sana. Oke. Nah, ini pergeseran teknologi ya dari kamera-kamera DSLR ataupun apalah namanya. Sekarang ini di-compact menjadi di handphone. Nah, apakah misalkan para penggiat yang memakai handphone ini bisa disebut sebagai fotografer atau kayak gimana? Nah, sekarang gini Kang, ada fotografi, ada fotografer gitu ya. Fotografi adalah ilmuannya, fotografer adalah pelakunya. Kalau misalnya saya mau fotografer tidak masalah gitu kan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan industri misalnya, Anda datang ke tempat kami, misalnya saya sebuah perusahaan nih, ada seorang fotografer datang, kemudian saya adalah seorang fotografer. Saya tanya, mana alat buktinya? Oh, kata teman saya jagoan motret gitu. Itu kan berarti alat bukti kan? Atau misalnya ini karya foto saya, bisa jadi orang lain kan portfolionya. Nah, berarti butuh satu karya sebuah alat bukti, yaitu namanya adalah sertifikat kompetensi kan, selembar tuh. Negara menyatakan bahwa Anda memiliki kompetensi di situ. Apapun ya, fotografer wedding, fotografer dokumentasi, jurnalistik segala macam. Nah, kembali lagi, apakah setiap orang bisa motret? Ya semuanya sudah bisa motret kan? Karena fotografi sebagai alat operasi, siapapun boleh motret. Yang bergeser itu adalah profesinya kan saat ini. Semakin sempit sebenarnya. Kembali ke teknologi. Teknologinya semakin cepat. Sebentar, semakin sempit itu dalam artian seperti apa tuh? Semakin sempit itu semakin pasarnya semakin hilang, Kang. Sudah digantikan oleh profesi yang lain. Bisa profesi lain atau memang tidak dibutuhkan lagi dalam dunia industri ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi para fotografer profesional itu sudah sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, Kang. Faktanya seperti itu. Karena sudah digantikan oleh tadi, Kang, oleh HP. Udah geser sama HP. Iya kan, misalkan kembali lagi ya pada zaman dulu itu flashback lagi bahwa untuk menghasilkan gambar yang seperti apa tuh harus kayak gimana gitu. Nah, sekarang ini tinggal atur-atur aja, pencet, udah bisa jadi. Serba otomatis sekarang, Kang. Bahkan gini, ada satu smartphone, tidak saya sebutkan mereknya Samsung ya, Kang ya. Jadi ada dua tes, satu menggunakan iPhone, satu Samsung. Dia memotret sebuah contohnya motret bulan. Ketika di zoom out sampai yang maksimum zoomnya, muncul gambar bulannya, Kang. Menggunakan Samsung seri Pro ya, seri yang terakhir. Pakai iPhone, gambarnya cuman gambar cahaya terang aja selesai, tapi tidak terlihat detail bulannya. Dan ternyata si Samsung ini sudah mengintegrasikan kemampuan artificial intelligence di dalam kamera digital. Jadi yang kita lihat yang bulan tadi kelihatan detail itu bukan lagi melalui optis, tapi adalah artificial intelligence. Bulan dalam kondisi seperti itu kemudian di-attach ke dalam gambar itu. Nah, itu Kang yang sudah bergeser sekarang. Artinya sudah bergeser semuanya. Gitu. Jadi kalau misalkan pergeseran ini, apakah memang harus diikuti juga oleh para fotografer yang sudah mapan di bidangnya? Seperti misalkan sebutlah siapa ya, Darwis Riyadi ataupun siapa lagi? Yang profesional itu. Nah itu apakah mereka juga
harus bergeser ke arah ini atau misalkan tetap Ya, kalau para profesional di angkatan saya di atas saya itu para senior itu sudah selesai Kang zamannya Kang. Sudah selesai. Jadi mereka sudah duduk sebagai begawan lah seperti itu ya. Jadi kalau masuk dalam komersial itu sekarang sudah bergeser semua. Nah, sekarang yang harus kita hadapi itu adalah pada saat generasi berikutnya Kang. Contohnya bahwa fotografi itu harus hadir itu untuk bisa mengelaborasi atau bisa mendampingi kebutuhan industri kan gitu ya. Contoh kalau misalnya di sini ada air kemasan, saya jualan nih air kemasan seperti ini apapun ya. Kemudian bagaimana caranya bisa tersampaikan kepada masyarakat? Apakah saya hire seorang fotografer tolong foto ini? Tidak lagi seperti itu kan. Saya pakai kamera HP, saya foto, saya unggah di media sosial, selesai kan. Jadi di mana? Di mana teknis fotografinya? Karena kan kalau kita lihat kan gambarnya kalau secara teknis kan, kalau di zaman saya kan belajar tuh komposisi, kemudian menggunakan lensa itu, lensa lebar, lensa tele segala macam. Itu tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah fotografi. Mereka tidak perlu. Yang perlu itu adalah data informasi produk ini tersampaikan dengan cara cepat melalui media sosial. Selesai kan? Gimana fotografinya? Jadi promosi itu sudah tidak ada lagi. Apakah semakin sempit juga bidang apa fotografi ini untuk pencarian keuntungan untuk fotografernya itu? Industri-industri itu sekarang itu sebetulnya menuntut apa dari fotografi itu? Apakah misalkan hanya sekedar produk saja, foto produk saja atau apa? Ya betul Kang. 3 Kang. Zaman seperti kita kuliah barangkali ya, murah, banyak enak, gitu ya.